Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Kak Erlan Iskandar selaku founder dari Kak Erlan Bercerita Group, Kak Erlan Bercerita Corporation, dan juga founder dari kegiatan Safana, serta Bapak Ibu sekalian, para ayah bunda yang saat ini punya perhatian terhadap masalah parenting, baik untuk anak-anaknya maupun untuk peserta didik yang ada di lembaga pendidikan masing-masing. Juga para pemirsa ANB Channel dimanapun Anda berada, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di waktu duha ini Allah berikan kita kegiatan yang bermanfaat, insya Allah. Sekarang hari libur, hari Ahad, orang tidak beraktivitas kerja ke kantor, dan mereka juga tidak berpiknik karena mereka sedang puasa. Tapi mungkin banyak di antara mereka yang dalam kondisi puasa kemudian libur, mereka habiskan untuk hanya tiduran atau scroll HP, kegiatan yang tidak bermanfaat, atau habis untuk main game, atau hanya tiduran, bahkan tidur beneran. Namun kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengisi waktu ini dengan waktu yang bermanfaat, dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar. Dan tema kita bagian dari kepedulian, bahwasanya kita menghendaki agar anak turun kita akan menjadi orang yang baik. Tema yang akan kita angkat adalah anak penyejuk jiwa. Makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah para istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk jiwa. Kita akan membersamai qurratu a'yun. Siapakah qurratu a'yun itu, dan apa makna doa yang dibaca oleh ibadur rahman yang tadi kita singgung, yang itu disebutkan di surat Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dari materi ini, baik saya sendiri maupun jamaah sekalian, dan Allah kasih kita kekuatan untuk konsentrasi dengan baik, untuk bisa menyimaknya, karena gangguan terbesar ketika kita belajar, terutama di waktu-waktu seperti ini, adalah ngantuk. Baik, insya Allah nanti tidak panjang ya, karena kita yakin bahwa konsentrasi kita barangkali tidak lebih maksimal ketika kita sambil misalnya beraktivitas atau ketika kita sambil makan. Yang saya maksud adalah kalau terlalu lama mungkin akan bikin ngantuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimakan Allah, keberadaan anak yang menjadi qurratu a'yun itu anugerah. Anugerah dari siapa? Dari Zat yang mengendalikan hati para hambanya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dari Zat yang hanya di tangannya segala bentuk hidayah dan taufik. Dari Zat yang menciptakan hati manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam doa ibadur rahman yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami. Hab ini bentuk fi'il amr dari kata wahaba. Wahaba yahabu, yang artinya menghibahkan. Sebab anak itu hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah memberikan hibah kepada siapa saja anak perempuan, dan Allah kasih hibah kepada siapa saja anak laki-laki. Dan ada di antara mereka yang Allah kasih anak berpasangan, punya anak laki dan punya anak perempuan. Maka ibadur rahman berdoa kepada Allah dengan menggunakan kata hab, berikanlah, anugerahkanlah. Anugerahkanlah untuk kami min azwajina, para istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata a'yunin, penyejuk pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian doa ibadur rahman. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan hidupnya, keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendukung dirinya untuk berbuat ketaatan sebagai penyejuk jiwanya. Baik. Dan doa yang semisal juga dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalam seringkali dalam doa-doa beliau yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu melibatkan keturunannya dalam doa baiknya. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yang dimaksud di sini adalah beberapa perintah. Fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan itu diungkapkan dengan kalimat atamma, menyempurnakan. Ibrahim berhasil untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Ibrahim. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Akan aku jadikan kamu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Qala, kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, wa min dzurriyyati, termasuk di antara keturunanku. Beliau tidak ingin jadi imam sementara keturunannya enggak dikabulkan, enggak dijadikan imam oleh Allah. Maka saat Ibrahim ditunjuk oleh Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan jadikan kau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Dan untuk menjadi imam bagi seluruh umat manusia enggak cukup sebagai penguasa. Karena penguasa itu hanya imam daerah. Dia pemimpin tapi terbatas dengan tempat. Raja Sumatera, Raja Kalimantan, Raja Jawa, Raja Papua, hanya terbatas. Itu pun lebih sempit lagi. Cuman area tertentu saja. Sehingga satu pulau terkadang ada beberapa kerajaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam linnas, bagi seluruh umat manusia. Sehingga tidak hanya sebatas jadi raja, tapi beliau jadi nabi. Karena hanya nabi yang bisa menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Wa min dzurriyyati, kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, termasuk anak keturunanku ya Allah. Qala, kemudian dibalas oleh Allah, la yanalu, tidak akan mendapatkan ahdi, janjiku, adz-dzalimin, orang-orang zalim. Orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janji. La yanalu ahdi adz-dzalimin, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janji. Maksudnya bagaimana? Akan aku kabulkan permohonanmu, di mana kau bisa menjadi imam bagi manusia termasuk keturunanmu, tapi orang-orang zalim di antara keturunanmu tidak akan mendapatkan itu. Siapakah orang zalim di antara keturunan beliau? Ada banyak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Bani Israel adalah keturunan beliau. Dan tidak semua Bani Israel itu beriman. Sehingga mereka tidak mendapatkan janji sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula dalam doa yang lain, seperti di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan doanya Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku muqimas salah, orang yang bisa mendirikan salat. Masya Allah. Kita mungkin gak pernah minta seperti ini. Kita mungkin gak pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bisa menjaga salat. Karena kita mungkin kurang perhatian dengan itu. Sebab doa itu mewakili obsesi. Sehingga kalau kita ingin tahu seperti apa sih obsesi seseorang itu, Anda lihat dari doanya. Doa itu mewakili obsesi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menjaga salatku. Wa min dzurriyyati, termasuk juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Sehingga saat beliau mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bisa menjaga salat, beliau juga minta keturunannya juga sama, bisa menjaga salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya para nabi melakukan salat, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga diberi oleh Allah ibadah salat. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan salat dan beliau minta kepada Allah agar bisa menjaga salatnya. Ada seorang nabi yang dituduh oleh umatnya gara-gara salat, sehingga nabi itu tidak mau berbuat syirik seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Syuaib alaihissalam, as-salatuka, di surat Hud ayat 87. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh leluhur kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ataukah salatmu itu yang menyuruhmu agar melarang kami melakukan aktivitas apapun terhadap harta kami? Sehingga Syuaib ketika mengajarkan kepada mereka untuk bersikap jujur dalam bermuamalah, jangan mengurangi timbangan, mereka bilang, ya ini kan urusan kami, ini harta-harta kami, ngapain kamu ikut campur? Lalu yang dituduh salatnya. Wahai Syuaib, apakah kamu yang memerintahkan kami untuk meninggalkan berhala kami? Apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan berhala kami dan membuat kami harus meninggalkan muamalah kami? Baik. Sehingga yang dituduh salatnya. Syuaib dengan Ibrahim duluan mana? Syuaib dengan Ibrahim duluan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Syuaib itu setelah Nabi Lut. Makanya Syuaib pernah mengatakan ketika memberikan peringatan kepada kaumnya, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, jangan sampai durhakanya kalian kepadaku menyebabkan kalian akan tertimpa hukuman sebagaimana yang pernah menimpa kaumnya Nuh, kaumnya Hud, atau kaumnya Saleh. Wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Sementara kaum Lut tidak jauh dari kalian. Kaum Lut yang buminya diangkat oleh Allah, kemudian dijungkir, terus dibanting, setelah itu dihujani dengan batu. Itu nggak jauh dengan masa kalian, nggak jauh dari kalian di sini. Ada yang mengatakan tidak jauh dari tempat kalian, dan ada yang mengatakan tidak jauh dari masa kalian. Artinya Syuaib alaihissalam itu hidup pasca
kejadian dimusnahkannya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, dimusnahkannya umatnya Nabi Lut alaihissalam. Tayyib. Sementara Nabi Lut alaihissalam itu berdakwah bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Lut ini dulunya tidak beriman, lalu kemudian beriman kepada Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya jadi nabi. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, fa amana lahu Lut. Allah mengatakan, setelah Ibrahim berdakwah, fa amana lahu Lut, maka Nabi Lut pun beriman kepada Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan Lut mengatakan, aku berhijrah menuju Rabbku, innahu huwal azizul hakim. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula doa Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kesempatan yang lain. Dan Allah berikan anugerah kepada Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepadanya, wa wahabna lahu, kami anugerahkan kepadanya, yaitu Ibrahim, seorang anak berupa Ishak, seorang anak namanya Ishak, dan Yakub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah, dan kami jadikan pada keturunannya orang-orang yang jadi nabi. Wal kitab, dan mereka mendapatkan Alkitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan balasan kepada Ibrahim, balasan di dunia. Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, di samping beliau juga mendapatkan kenikmatan di akhirat. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kelak di hari akhirat beliau termasuk di antara orang-orang saleh. Inilah balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan keturunan beliau sebagai keturunan orang-orang yang baik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberi anugerah oleh Allah Ta'ala dengan adanya anak laki-laki, yang satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Selanjutnya kita kembali ke doa ibadur rahman. Ada apa dengan doanya ibadur rahman? Dalam doa ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Doa ibadur rahman adalah mereka mohon kepada Allah, mereka minta kepada Allah, Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, para istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Kita fokus dulu untuk bagian yang belakang, waj'alna lil muttaqina imama. Kita fokus bagian ini. Ada beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama, seperti nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yahtadi bina fil khair, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang bertakwa itu akan mengikuti kami dalam kebaikan. Jadikanlah orang bertakwa itu mengikuti kami dalam kebaikan. Sehingga imam bagi orang yang bertakwa di sini maksudnya adalah diikuti oleh orang lain dalam kebaikan. Jadikanlah kami sebagai orang yang diikuti oleh orang lain dalam kebaikan. Dan tafsir sebagian ulama, di antara maknanya adalah imam sholat. Sebab imam sholat itu diikuti oleh para makmum dalam kebaikan. Misalnya imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Imamnya rukuk, makmum ikut rukuk. Sehingga saat dia mengomando orang untuk berbuat taat, berbuat ibadah, diikuti oleh para makmum. Itu salah satu di antara makna waja'alna lil muttaqina imama. Ya, meskipun makna ini cukup jauh, karena yang namanya imam sholat itu terbatas pada orang tertentu yang ditunjuk. Berarti banyak orang tidak bisa mewujudkan doa ini. Kalau hanya
Imam, hanya imam dalam masalah sholat. Maka yang dimaksud di sini adalah imam dalam kebaikan. Imam dalam kebaikan, dia memprakarsai kebaikan, diikuti oleh orang lain dalam kebaikan, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Wa qala Abu Saleh, Abu Saleh mengatakan, seorang ulama tabi'in yang beliau dilahirkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Saleh mengatakan, yaqtadi biha bihudana. Jadikanlah kami imam, maksudnya adalah jadikanlah kami orang yang diikuti oleh orang lain bihudana, dengan petunjuk kami. Dengan petunjuk kami maksudnya apa? Dengan hidayah yang Allah berikan kepada kami. Wa qala Makhul, kata Makhul, wa ja'alna lil muttaqina imama ay a'immatan fit taqwa yaqtadi binal muttaqun. Maksudnya adalah imam dalam ketakwaan dan diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Ini beberapa tafsir yang disampaikan oleh ulama tentang wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita beralih ke tafsirnya Mujahid. Yang ini dipuji oleh Ibnu Qayyim. Qala Mujahid, kata Mujahid, wa ja'alna lil muttaqina imama. Maknanya adalah ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Jadikanlah kami orang yang bisa bermakmum kepada orang yang bertakwa dan mengikuti mereka. Nah, sekilas tafsirnya Mujahid ini berkebalikan dengan teks ayat. Karena ayatnya mengatakan wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Kata Mujahid, jadikanlah kami makmum bagi orang yang bertakwa dan mengikuti mereka. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah beliau, Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza min tamami fahmi mujahidin. Ini bagian dari kesempurnaan pemahaman Mujahid rahimahullah. Fa innahu la yakunu ar-rajulu imaman lil muttaqin. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa hatta ya'tamma bil muttaqina, sampai dia bermakmum orang yang bertakwa di depannya. Kami ulang ya. Kata Mujahid, seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim. Orang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia hatta ya'tamma bil muttaqin, sampai dia bermakmum bagi orang yang bertakwa. Fanabbaha Mujahid ala hadzal wajhi. Mujahid mengingatkan dari sisi ini, alladzi yanaluna bihi hadzal matlub, di mana orang yang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, wa huwa iqtida'uhum bis salafil muttaqin, yaitu mengikuti petunjuk orang-orang salaf yang bertakwa. Min qablihim fayaj'aluhumullahu a'immatan lil muttaqin. Sebelum mereka, lalu Allah jadikan mereka sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Artinya begini. Dalam doa ini kita mohon kepada Allah, jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Kata Imam Mujahid bin Jabr, kamu ikuti orang bertakwa sebelum kamu. Terus ikuti setiap orang yang bertakwa sebelum kamu. Nanti puncaknya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling bertakwa. Karena kau tidak akan mungkin bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, tapi kalau kau sementara kau sendiri tidak berusaha untuk jadi orang bertakwa. Maka jadilah orang yang bertakwa dengan mengikuti tadi. Ikutilah orang-orang yang bertakwa, maka engkau akan dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi orang bertakwa setelahnya. Nah, sehingga dari sini seorang muslim yang ideal itu ada rantai pendidikan. Kita ngikuti ulama A dalam ketakwaan, ulama A ngikuti ulama B ngikuti ulama C, terus seperti itu sampai para sahabat, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita berharap agar kita bisa meniru orang-orang yang bertakwa dengan cara ngikutin, lebih dahulu adalah ngikutin orang yang bertakwa. Belajar dulu jadi orang bertakwa, nanti kau akan jadi gurunya orang bertakwa. Wallahu alam. Dan kata Ibnu Qayyim, wa hadza min dikkati Mujahid. Dan ini bagian dari tafsir
detail yang dimiliki oleh Mujahid alaihissalam, sehingga tafsir beliau lebih unggul dibandingkan yang lain. Wallahu alam. Baik, berikutnya kita akan beralih ke makna qurratu a'yun. Makna qurratu a'yun, kata qurrah berasal dari kata al-qur, bisa juga dibaca al-qar. Kalau dibaca al-qur artinya dingin. Ibnu Faris menjelaskan, kata yang terdiri dari huruf qaf dan ra, aslani sahihani, dia punya dua makna bahasa yang benar. Yadullu ahaduhuma ala bardin, salah satu menunjukkan dingin. Makna al-qar itu dingin. Wal akharu ala tamakkun, sementara yang kedua menunjukkan at-tamakkun, kemampuan untuk berdiam, bertahan, namanya at-tamakkun. Maka al-qar adalah secara makna bahasa dingin dan menetap. Kenapa qurratu a'yun disebut qurratu a'yun yang makna asalnya adalah dingin? Karena orang Arab ketika mereka merasa kepanasan, watastarihu ilal barad, mereka beristirahat di tempat yang dingin. Wa tudhkar qurratul aini inda surur, dan qurratul ain disebutkan dalam masa kebahagiaan, sedangkan syahnatul ain indal hazan, kalau sedih itu bahasanya adalah syahnatul ain. Wa yuqal, sampai dikatakan, dama'al ainu inda sururi baridun wa indal hazani harun. Dam'ul uyun, mata air kalau lagi bahagia itu dingin, sedangkan kalau lagi sedih panas. Sehingga qurratu a'yun, qurrah artinya sesuatu yang dingin, sejuk. Al-Azhari menjelaskan makna qurratil a'yun ayyusadifa qalbahu may yardahu fa tukirru ainahu bihi anin nadhari ila ghairihi. Yang dimaksud dengan qurratul a'yun adalah ayyusadifa qalbahu min ridahu, hatinya itu terisi dengan ridho kepadanya, sehingga pandangannya sejuk, anin nadhari ila ghairihi, maka dia tidak perlu melihat yang lain. Demikian keterangan Al-Azhari tentang makna qurratul a'yun. Sehingga orang yang hatinya tenang, hatinya nyaman, itulah qurratul a'yun. Dia punya perasaan ridho. Saya senang dengan situasi seperti ini, saya bahagia dengan ini. Itulah qurrah, yang artinya dingin. Karena orang yang dia sedang bahagia, hatinya dingin, adem. Selanjutnya Muhammad bin Ka'ab al-Quradi mengatakan, laisa syai'un aqarra li ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang membuat seorang mukmin itu menjadi tenang jiwanya selain ketika dia melihat istrinya, anak-anaknya semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Ini mukmin. Sehingga mukmin itu senang, mukmin itu bahagia kalau anaknya berbuat taat, kalau anaknya mendekat ke agama, mukmin itu senang. Demikian kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu saya kasih pertanyaan, nanti Anda bisa milih. Anak kuliah di Jerman, jurusan teknik misalnya. Yang kedua, anak kuliah di Oxford, ambil jurusan misalnya manajemen. Terus anak mondok
di pondok tahfidz. Anak mondok di pondok tahfidz. Baik. Di Jogja. Kalau kira-kira Anda diminta untuk memberikan urutan kebanggaan, sebagai orang tua, kira-kira Anda ngurutkannya yang mana dulu? 123, 213, atau 321, atau 132, atau gimana? Baik, coba dibuka kolom chat ya. Nanti silahkan kasih jawaban. Kalau ada anak kuliah di Oxford University ambil jurusan manajemen, atau anak cuman mondok tapi di pondok tahfidz di Jogja yang mungkin biayanya jauh lebih murah tapi cuman menghafal Quran saja, mana yang menurut Anda paling membanggakan? Baik. Taib. Kebanyakan nomor 3 urutannya. Ada yang jawab 3, 2, 1. Ini sebenarnya kurang 1 ya Kak Erlan ya? Iya, ini kayaknya kurang ya. Saya tambahkan ya. Yang keempat ya. Anak kuliah di UGM jurusan Tekim. Nah, ini. Nanti jadi penerus Kak Erlan. Jadi rata-rata secara teori, kalau kita sudah belajar tentang masalah seperti apa sih yang layak kita banggakan dari anak kita, mungkin mereka yang sudah belajar ilmu agama akan memilih nomor 3. Tapi Pak, kok cuma di Jogja Pak? Kenapa nggak di Madinah? Ya ujiannya di situ. Mungkin saya pindah aja di sini. Tidak cuma Jogja. Anda taruh aja di misalnya di kota yang mungkin menurut Anda terlalu jauh dari suasana kemewahan dunia. Tak taruh misalnya di Gunung Kidul atau di Kulon Progo. Karena orang bangga ketika anaknya bisa kuliah di Oxford, kuliah di Jerman, kuliah di Jepang, kuliah di luar negeri. Dia bangga dengan itu. Walaupun anaknya tidak tersentuh dengan ilmu agama. Tapi saat anaknya misalnya cuman mondok tahfidz di Jogja atau di mana,
kayaknya kurang begitu membanggakan. Anda akan membuat urutan seperti ini. Saya masih ingat waktu saya di masa kuliah dulu, dan saya ikut kegiatan tahfidz Quran di pondok pesantren Taruna Al-Quran. Nah, ketika saya pulang, di depan rumah saya baca Quran sambil murojaah. Ada guru saya, beliau guru mata pelajaran umum. Beliau guru mata pelajaran umum. Terus tanya, sekarang di mana nih? Ngapal Al-Quran ya? Nah, dia sekarang cuman menghafal Quran. Kenapa nggak kuliah di tempat yang istimewa? Karena dulu guru saya ini termasuk di antara yang banyak motivasi saya untuk keluar daerah, kemudian kuliah di kampus-kampus yang bonafit. Nah, ketika lihat suasana seperti itu, seolah-olah kegiatan ini nggak begitu membanggakan. Kalau tidak saya sebut meremehkan. Ada juga misalnya, ini teman, dia pintar, dan saat dia selesai SMA, terus daftar kuliah. Kalau tidak salah dia keterima di Surabaya, di UNS, Universitas Negeri Surabaya. Dulu kan IKIP Surabaya. Sampai dia itu punya prinsip seperti ini orang tuanya. Kalau nggak diterima di sini pilihan 1, pilihan 2, dulu kan namanya UMPTN. Kalau nggak diterima pilihan 1, nggak terima pilihan 2, mondok saja. Jadi seolah-olah mondok itu sisa. Kita bisa lihat bahwa anak belajar agama itu dianggap sebagai anak sisa. Kenapa anak sisa? Dia nggak diterima di sini, nggak diterima di sini. Udahlah kamu mondok aja. Bahkan sampai ada kesan bahwasanya pondok itu tempat penampungan anak buangan, anak nakal. Di SMA mana nakal, pondokin aja. SMP nakal, pondokin aja. Andaikan nuansa semacam ini terus terjadi, apa yang bisa Anda bayangkan gimana masa depan dakwah itu dipegang oleh orang-orang yang IQ-nya secara umum di bawah rata-rata, kemampuan dia dalam memahami masih di bawah rata-rata. Dan kondisinya memang demikian. Itu dulu ya. Sebelum ada tren misalnya Ustadz punya YouTube, atau Ustadz sering diundang ke sana ke sini, sehingga membuat banyak orang tua tertarik, andaikan anak saya jadi seperti beliau. Itu belakangan. Terus terang, seperti saya sendiri, tidak pernah punya cita-cita jadi ustaz. Bahkan lulus SMA, kemudian saya ke Jogja, saya sempat ikut muqabalah, ikut daurah muqabalah penerimaan mahasiswa Madinah. Dan waktu itu tidak lebih semarak dibandingkan sekarang. Ada syekh tim penerimaan itu datang ke Indonesia, kemudian mereka ngisi daurah plus nanti sekalian tes penerimaan. Dan saya ditawari, kamu pengen nggak ke Madinah? Nggak ada tertarik sama sekali. Saya pengen ke UGM. Dan waktu itu masa untuk tes UMPTN. Jadi saya ikut dalam forum bersama Syekh, ikut daurah Syekh, tapi saya nggak tertarik untuk ke Madinah. Saya pengen ke UGM. Nggak ada ketertarikan untuk nanti kalau lulus di sini mau jadi apa. Karena motivasi seperti itu dulu nggak ada. Motivasi seperti itu nggak ada. Termasuk bapak saya juga berharap saya dulu ke Lipia, tapi saya nggak mau. Saya maunya ke UGM atau ke kampus yang lain. Karena motivasi dulu nanti mau jadi apa itu nggak ada. Artinya pokoknya kamu sukses dalam bidang mengembangkan ilmu pengetahuan, itu kan dulu. Dan masih ada bayangannya, belajar agama itu adalah anak-anak sisa. Itu dulu. Dan sekarang penyesalan itu terjadi.
Kenapa dulu saya tidak kuliah di sana, tidak ambil peluang itu? Sampai selesai saya lulus, ada penawaran. Saya lulus 2006 dan ada penawaran, kamu lanjut S2 di jurusan agama. Nggak mau saya. Saya nggak berminat. Jadi saya belajar agama tanpa menyentuh kampus itu sampai saya bergabung di Mediu, baru tersentuh dengan kampus. Dan itu pun dulu niatnya, ini nganggur ngapain, daripada nganggur ya sudahlah ikut Mediu untuk angkatan pertama. Alhamdulillah semester 1 yang daftar banyak sekali, ratusan karena gratis ya. Terus ujian semester 1 yang tidak memenuhi nilai banyak sekali. Sehingga teman-teman saya yang di DO itu banyak. Dan alhamdulillah saya masih bisa bertahan sampai kemudian lulus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuansa untuk mewujudkan anak yang dia punya semangat untuk taat kepada Allah sebagaimana pesannya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Tidak ada yang bisa membuat hati seorang mukmin lebih tenang, lebih nyaman daripada ketika dia melihat istrinya dan anaknya taat kepada Allah, tersentuh dengan agama, punya sentuhan agama pada dirinya. Itu mungkin muncul belakangan. Dulu nggak ada. Jarang kita jumpai orang seperti itu. Yang ada adalah bagaimana anaknya sukses dunia. Makanya bisa kita sebut, kalau sekarang orang mulai pengen untuk belajar agama, orang pengen mulai kenal tentang seperti apa itu agama, belakangan ada seperti itu, sampai ada anak yang bercita-cita, doakan Pak Ustadz agar nanti anak saya jadi ustadz. Itu belakangan, dulu enggak ada. Atau jarang sekali dulu. Karena sekarang orang sudah bisa melihat, oh ternyata seperti ini. Dan bagaimana dunia digelar di kalangan para dai. Jadi orang tua tertarik anaknya bisa menjadi seperti mereka. Meskipun itu bukan tujuan jemaah. Tapi saya sendiri mengakui untuk bisa bangga punya anak belajar agama, nampaknya orang tua tidak semuanya memilikinya. Karena mereka berharap anaknya sukses dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita ubah orientasi untuk anak. Anda mungkin berharap anak Anda sukses dunia, tapi ada ilmu wajib agama yang harus ada pada anaknya. Sebab merekalah yang nanti akan mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah awwaladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Dan hadis yang menyebutkan tentang ini cukup banyak. Coba saya sebutkan ya, riwayat yang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang amalan-amalan yang pahalanya tidak akan pernah putus walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Coba kita bacakan beberapa hadis ini. Di antaranya, coba kita baca hadis berikut ini. Dan rata-rata penekanan tentang keberadaan anak soleh itu ada dalam hadis-hadis itu. Ini tadi hadis yang tadi barusan kita baca, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal.
Salah satunya adalah awaladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Yang kita harapkan kan ini, keberadaan anak saleh. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi. Ada 7 amalan di mana pahalanya akan terus mengalir bagi hamba min ba'di mautihi, setelah dia meninggal. Wa huwa fi qabrihi, padahal dia ada di alam kuburnya. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, man 'allama ilman aw ajra nahran. Dan di bagian yang terakhir beliau mengatakan, aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Dia tinggalkan seorang anak yang rajin memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Nah, kondisi semacam inilah yang layak untuk kita perjuangkan. Bagaimana agar anak soleh itu ada di dekat kita, jadi salah satu di antara kekayaan orang tuanya, sehingga dia punya peninggalan yang nanti akan mendoakan ampunan untuknya. Demikian pula di hadis Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal dan kebaikan orang mukmin yang nanti akan diberikan kepadanya setelah dia mati, ilman 'allamahu wa nasyara. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi 3 hadis tadi semuanya menyebutkan anak soleh, menunjukkan bahwasanya keberadaan anak soleh yang nanti akan memberikan doa baik untuk Bapak Ibu sekalian, layak untuk kita perjuangkan dari sekarang. Alhamdulillah, anak-anak kita ini lebih bersih insya Allah dibandingkan orang tuanya. Dilihat dari latar belakangnya. Dulu saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita kecil, kita remaja, kita SMA, bahkan kuliah, sebagian di antara kita belum kenal yang namanya sunnah, sehingga mungkin kita masih melakukan pelanggaran karena interaksi dengan lawan jenis. Bahkan ada di antara kita yang melakukan pelanggaran sampai pada tingkatan kesyirikan, bermain dukun, main akik, dolanan jimat dan seterusnya. Itu dulu kita. Lalu kita dewasa dan kita mengenal sunnah. Kemudian anak kita terlahir di lingkungan orang tuanya sudah kenal dakwah tauhid dan sunnah. Mereka sudah kita jaga sejak kecil agar tidak atau menjaga interaksi dengan lawan jenis. Mudah-mudahan mereka ini lebih bersih dibandingkan orang tuanya. Mereka nggak pernah menyentuh kesyirikan, mereka tidak pernah bersentuhan dengan aneka maksiat-maksiat yang dulu mungkin dilakukan oleh sebagian orang dan itu dianggap wajar karena kurangnya ilmu. Sekarang alhamdulillah banyak rumah yang sudah mulai sadar akan pentingnya ilmu. Nah, mudah-mudahan itu anak nanti jadi tabungan bagi orang tuanya. Pertanyaannya sekarang, Pak, apakah orang tua bisa secara otomatis dapat pahala dari amal anaknya? Tidak semua orang tua mendapat pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua ikut terlibat dalam mengajarkan kebaikan dan mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Jadi, apakah orang tua secara otomatis dapat amal dari anaknya? Jawabannya tidak, kecuali jika orang tua ikut terlibat dalam mengajarkan. Syekhul Islam mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami' ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan sang bapak bisa memiliki pahala seperti amalan seluruh anaknya. Bahkan kata beliau, wala na'lamu dalilan ala dzalik. Aku tidak tahu dalil tentang itu. Kalau Syekhul Islam sudah mengatakan enggak tahu kan berarti kira-kira kita ya lebih enggak tahu.
Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalih alladzi la yanqati. Namun beliau jadikan doa sang anak untuk orang tuanya itulah yang akan menjadi amal orang tuanya. Alladzi la yanqati'u, yang tidak pernah putus. Jadi mereka sebenarnya adalah investasi bagi kita, sehingga perjuangkan mereka untuk jadi anak-anak soleh. Kenapa Pak anak soleh? Karena kalau dia soleh, intensitas dalam mendoakan akan lebih sering dibandingkan anak yang tidak kenal agama. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Aminur Bait atas faedah-faedahnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Masya Allah ya Bunda, kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak penyejuk jiwa yang kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi tadi, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penyejuk jiwa orang-orang yang beriman. Syukran Ustadz atas faedah-faedahnya, dan mari ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan dari ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bisa ketik di kolom chat, nanti akan kami bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadzuna. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari ruang Zoom dari akun hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Ustadz. Amin walakum bimithlin. Amin. Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang ibu secara khusus untuk membentuk anak agar menjadi qurrata a'yun, sementara sang ayah, qadarullah, masih perlu banyak didoakan atau belum menerapkan kaidah-kaidah Islami dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masih meninggalkan beberapa hal yang wajib, karena anak-anak sudah mulai mengerti dan sadar terhadap perilaku keseharian ayahnya. Mungkinkah lahir anak yang soleh-soleha jika orang tuanya masih penuh kekurangan secara ukhrawi? Jazakallah khairan Ustaz. Kalau Anda bertanya mungkinkah akan terlahir seorang anak yang saleh dan salehah sementara orang tuanya belum sadar akan berbuat baik, masih jauh dari status orang saleh maupun salehah, baik bapak maupun ibunya? Jawabannya sangat mungkin. Beberapa orang tuanya Nabi itu non-muslim, orang kafir, musyrikin, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan terjadi dialog antara Ibrahim dengan ayahnya. Demikian pula dari orang soleh terkadang terlahir anak yang bangkang bapaknya, non-muslim, seperti yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, yang berusaha diselamatkan oleh Nabi Nuh sampai detik-detik terakhir sebelum anaknya ini mati. Dipanggil oleh Nuh, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami dan jangan kamu membersamai orang-orang kafir. Tapi anaknya ini enggan dan mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya bilang, aku akan berlindung ke atas puncak gunung sehingga akan melindungiku sehingga tidak kena air. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Nabi Nuh menyampaikan, gak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah di hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya anaknya ditenggelamkan. Nabi Ibrahim juga sama. Sehingga dari ayah orang kafir terlahir anak seorang nabi, dari ayah seorang nabi terlahir anak kafir. Dan itulah kuasa Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Di antara tafsir ayat ini adalah Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Orang kafir itu mati, dan orang soleh, orang mukmin itu hidup. Allah mengeluarkan anak mukmin dari orang tua yang kafir, sebagaimana Allah kuasa untuk mengeluarkan anak kafir dari orang tua yang mukmin. Maka sangat mungkin kalau kemudian muncul anak-anak baik sementara bapaknya kurang baik. Sehingga kalau kita memahami semacam ini, Anda jangan putus asa. Anda jangan putus asa ketika melihat bapaknya kok kayak gitu, masih jauh dari standar baik. Apa mungkin nanti anak-anak saya akan jadi baik? Sangat mungkin, masih punya peluang besar anaknya Anda untuk jadi orang baik. Silahkan diperjuangkan. Tinggal kuat-kuatan ngasih pengaruh. Apakah pengaruh bapaknya ataukah pengaruh anaknya, ataukah pengaruh ibunya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan agar anak bisa menjadi qurrata a'yun? Kalau sekiranya pendidikan di rumah kurang begitu kondusif, Anda bisa taruh anak ini di luar rumah, dititipkan di tempat lembaga pendidikan yang baik, yang bisa mengajarkan anak untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Anda jadi pionir kebaikan. Anda yang mengawali kebaikan di dalam rumah tangga Anda. Ibu yang jadi orang yang salihah, jadi orang yang baik, ingin menegakkan kaidah-kaidah syariah dalam rumah tangga Anda. Lalu itu disematkan kepada anak. Anda berusaha untuk memberikan pendidikan anak yang sesuai dengan syariah. Nah, bisa jadi orang tuanya, bapaknya ikut-ikutan, terpengaruh dari anaknya. Anak saya seperti ini, kok saya seperti ini. Akhirnya dia berubah. Saat dia berubah jadi baik, lalu suami Anda jadi orang soleh, rajin sholat jamaah misalnya, sudah mulai banyak meninggalkan maksiat, sudah mulai sadar tentang masalah menjaga pergaulan, dan seterusnya. Nah, di saat suami Anda jadi orang soleh dan melakukan ibadah, maka seluruh pahala itu Anda dapat. Kenapa Pak Ustadz kok saya dapat? Karena Anda yang pertama kali mengajarkan kepada mereka, menginisiasi mereka. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Beliau menyampaikan cerita dari mana asalnya beliau dapat hidayah. Jadi ceritanya, anaknya ini sering bermain di masjid yang di situ tempat kajian sunnah. Cuman awalnya cuma main-main saja, anaknya masih SD. Terus seneng, akhirnya dia ikut TPA di situ. Setelah ikut TPA, ada perubahan. Nah, saat ada perubahan, ketika pulang, perubahan itu dibawa. Misalnya anti dengan rokok, sehingga bapaknya ketika ngerokok, anaknya nggak suka. Namanya anak sama bapak kan kadang lebih berani dibandingkan istri sama suaminya. Sehingga anak kadang tegas mengingatkan bapaknya yang ngerokok. Kemudian anak nggak suka dengan dengan musik, sehingga bapaknya ketika main musik dimatikan, TV-nya dimatikan atau dipindahkan ke yang lain. Terus anak ini rajin ke masjid, padahal bapaknya nggak pernah ke masjid. Saya bapaknya ini curiga, ini anak saya ini kenapa? Akhirnya dicari tahu, kamu itu belajar di mana? Di masjid ini. Bapaknya datang ke situ. Begitu bapaknya datang ke situ, wah ini masjid Wahabi ini. Komentar demikian. Tapi dia nggak ngelarang, cuman ngawasi saja. Akhirnya anaknya ketika datang kajian, itu masih SD lah anaknya, padahal masih SD. Anaknya datang kajian, bapaknya ikut. Awalnya berontak, lama-lama Masya Allah, bapaknya berubah. Sampai ketika anaknya lulus SD, anak ini minta, Pak, pokoknya saya minta mondok di tempat ini. Kalau nggak di situ saya nggak mau sekolah. Nah, agak memaksa gitu. Terus mau nggak mau dikabulkan. Nah, saat anaknya mondok di tempat itu,
lama-lama bapaknya jadi sadar, oh inikah kebenaran. Sehingga yang dulunya mencurigai, yang dulunya mewaspadai, sekarang jadi volunteer kegiatan dakwah sunnah di sana. Alhamdulillah, dia dapat hidayah melalui anaknya. Maka mungkin ketika Anda sabar dalam hal ini, lalu kemudian suami Anda dapat hidayah dari peran istrinya, insya Allah semua ketaatan yang dilakukan oleh sang suami, yang itu diketahui pasca dia belajar sunnah, nanti sang istri dapat pahala. Dulu suaminya nggak pernah sholat ke masjid, sekarang suami saya jadi sholat ke masjid, rajin, alhamdulillah, nanti istrinya dapat pahala. Dulu suami saya nggak pernah pengen ngaji, Pak, belajar agama itu nggak pengen, sekarang masya Allah beliau rajin belajar agama, alhamdulillah, sang istri dapat pahala. Dulu suami saya seperti ini, suami saya, masya Allah. Istri juga sama, dulu istri saya kayak gini Pak, sekarang sudah berubah, alhamdulillah. Siapa yang duluan memprakarsai kebaikan dalam rumah tangga itu, kemudian diikuti oleh anggota rumah tangga yang lain, maka insya Allah yang memprakarsai dapat pahala dari semua yang ikutinya. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari beberapa penanya, di antaranya dari Bu Afiati Arsy Rahmani dan Bu Alfiul Farida yang bertanya terkait dengan doa, Ustaz. Apakah doa ibadur rahman itu bisa juga dibaca oleh seorang istri atau ibu? Karena kalau dibaca artinya dari sudut pandang seorang suami atau ayah. Mohon jawabannya, Ustaz. Baik. Apakah doa ibadur rahman ini bisa juga dibaca oleh seorang istri, seorang wanita? Karena kan di situ kalimatnya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Kata azwaj itu bentuk jamak dari kata zauj, jamaknya azwaj, dan zauj itu bisa bermakna pasangan. Zauj itu bisa bermakna pasangan. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan yang baik, itu mencakup laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, Ya ayuhan nasu ubudu rabbak, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa di situ siapa? Ibrahim alaihissalam. Wa khalaqam, satu jiwa itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah ciptakan darinya zaujaha. Nah, zaujaha di sini artinya pasangannya. Pakai kata zauj, bukan pakai kata zaujah dengan tak marbutah ya. Sehingga jiwa ini diberi pasangan oleh Allah. Wabatha minhuma, dan dari keduanya Allah sebarkan, Allah kembangkan jadi manusia-manusia yang lain, rijalan katsiran, lelaki yang banyak, wanisaan, dan para wanita katsiran yang banyak juga. Sehingga dari pasangan Adam dan Hawa terlahirlah banyak sekali lelaki dan wanita. Dan Masya Allah, yang unik begini ya, binatang itu umumnya keberadaan jantan dan betina itu jauh selisih. Sebagai contoh, ayam itu kebanyakan betina, kambing itu kebanyakan jantan. Katanya demikian ya, wallahu a'lam. Mungkin Anda bisa tanya ahli biologi, betul nggak seperti itu? Makanya dalam kegiatan kurban bertahun-tahun itu rata-rata yang disembelih jantan, tapi nggak habis-habis. Kalau secara perhitungan sederhana itu kan, kalau jantan pada disembelih seperti ini, dan itu jumlahnya ribuan, bahkan mungkin kita bisa sebut jutaan. Jantan semua itu, rata-rata jantan.
Apa nggak punah itu jantannya kambing atau jantan sapi? Karena jarang orang berkorban dengan hewan betina. Tapi kalau manusia tidak. Allah kasih keseimbangan. Dalam kurun waktu yang sangat panjang. Lelaki dan perempuan itu seimbang. Dah, sampai muncul akhir zaman di mana lelaki mulai langka. Dan ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai sebabnya. Salah satunya adalah karena masalah jihad dan aneka kegiatan pertempuran. Sehingga perang akhir zaman yang menyebabkan banyak orang mati, korban utamanya adalah lelaki. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada perang dunia. Sampai sebagian negara kekurangan laki-laki, sehingga mereka mengimpor lelaki dari luar. Seperti Inggris, katanya dulu sempat kekurangan laki-laki. Nah, dalam kondisi itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki dan perempuan yang manusia ini berimbang. Selanjutnya, bisakah doa ibadur rahman itu untuk para wanita? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa, Pak? Karena siapapun menghendaki untuk memiliki pasangan yang baik. Sehingga azwaj di sini diartikan sebagai pasangan. Selanjutnya, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Tadi kan tafsirnya Imam Mujahid gimana? Jadikanlah kami makmum orang yang bertakwa, sehingga dengan itu kami bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ibu diikuti oleh anak bisa nggak? Sangat bisa. Walaupun anak laki-laki, anak laki-laki ini jadi baik. Kenapa? Dia ikut-ikutan ibunya. Ibunya seorang muhafizah yang menghafal Quran, anaknya ikut-ikutan, maka sang anak mengikuti jejaknya ibunya. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Apakah masih ada waktu dan berkenan untuk menjawab Ustaz? Masya Allah. Kak Erlan nggak sibuk? Saya ngikutin Ustaz aja ini, Pak. Atau mungkin satu lagi ya Ustaz? Baik, silakan Kak Erlan. Yeah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari beberapa penanya dengan inti pertanyaan yang sama tapi redaksinya agak berbeda. Di antara pertanyaannya itu ini Ustaz, ketika anak sudah disekolahkan atau dipondokkan, apakah orang tua yang membiayai bisa dapat pahalanya juga Ustaz? Dan apakah sama seperti orang yang langsung mengajarkan kebaikan kepada anaknya Ustaz? Ini diantara banyak pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya saat ini cukup penting. Suaminya sudah terlanjur minjam uang dari bank, apakah dosa riba dapat mempengaruhi anak? Tafadhol. Masya Allah. Baik, apabila orang tua sudah membiayai anaknya untuk kegiatan pendidikan agama, apakah nanti ketika berwujud jadi amal orang tua ini dapat pahala? Kalau dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Tentu saja dengan ketentuan sebagaimana yang kita pahami terkait amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Artinya harus ikhlas sesuai petunjuk Nabi SAW, menderma dengan ikhlas dan seterusnya. Selanjutnya, dalam kegiatan pendidikan itu ada banyak yang terlibat, tidak hanya guru. Sehingga semua deretan orang yang terlibat itu akan dapat pahalanya. Namun yang paling menentukan itu guru. Makanya pujian syariat bagi para guru, orang-orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, lebih banyak dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, orang tua bisa dapat pahala ketika dia tidak bisa ngajari anaknya, lalu dia membiayai anaknya untuk belajar di lembaga pendidikan Islam. Jika itu berwujud jadi amal soleh, apakah orang tua dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Karena beliau bagian dari deretan sebab tadi, dari rantai sebab di mana orang tua ikut terlibat dalam kegiatan belajar agama yang dilakukan oleh sang anak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apabila harta orang tua itu haram. Misalnya dia penghasilannya dari penghasilan ribawi. Ini terlepas dari pertanyaan tadi ya. Kalau pertanyaan tadi kan utang bank,
Saya kasih contoh yang lebih ekstrim lagi. Penghasilannya dari hasil ribawi. Contohnya dia karyawan di perusahaan riba, atau bahkan dia seorang rentenir. Apakah dosa itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak? Karena hartanya harta yang haram. Jawabannya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya, karena yang salah orang tuanya, bukan si anak. Sehingga dalam hal ini, kalaupun anaknya diberi nafkah dari hasil orang tuanya yang kerjanya nggak benar tadi, apakah sang anak akan terpengaruh dengan itu? Wallahu alam, itu bukan perbuatan anak, maka anak tidak dosa dari situ. Namun sang anak hanya boleh menerima nafkah sesuai kebutuhannya saja. Dia tidak boleh lebih dari itu, karena dia menyadari bapaknya kerja di tempat yang tidak benar. Sehingga dalam hal ini si anak boleh menerima nafkah dari orang tuanya sesuai dengan kadar kebutuhan pokok normal di masing-masing daerah. Lebih dari itu anak tidak boleh untuk menerimanya. Ya, demikian yang difatwakan oleh Syalbani rahimahullah, dan kalau nggak salah juga yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, bahwa dalam posisi ini istri dan anak halal menerima upah dari sang bapak, atau menerima nafkah dari sang bapak walaupun bapaknya kerja di tempat yang haram. Nah, sementara hadis Nabi SAW, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama qala ya rabbi ya rabbi." Kemudian beliau bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, lalu dia mengatakan ya rabbi, wahai Allah, wahai Allah. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan diijabai? Ini berlaku bagi pelaku, bukan bagi orang lain. Sehingga kalau orang itu menerima harta haram, memiliki harta haram, tapi dia nikmati, maka dia berdosa dalam hal ini, dan terancam tadi doanya tidak diijabai oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya, sangat bermanfaat untuk kami semua para ayah bunda. Jazakumullah khairan Ustadz sudah berkenan untuk berbagi faidah di kesempatan pagi hari ini. Dan ayah bunda silakan diamalkan, mari kita sama-sama amalkan faidah-faidah kajian hari ini, dan jika tertarik dan berkenan juga silahkan untuk bisa disebarkan faidah-faidahnya, bisa posting di story Instagram dengan tag @parentingkib atau @sataminnurbait dan juga Kak Erlan. Dan ini ada 3 peserta Ustadz yang kemarin share faidah cukup menarik dari kajian Daurah Safana pertemuan pertama, dan selamat nanti dapat voucher belanja ya, ke baju Fathera untuk suami tercinta nih. Pemenangnya akun atas nama Umu Refasha, Bu Seli Rizky, dan Anggun Oktari. Nanti insya Allah akan dihubungi admin. Dan ayah bunda silakan share faedah ini sebanyak-banyaknya biar semakin banyak yang merasakan kebermanfaatan dari kajian di Daurah Safana kali ini. Demikian ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah, kajian kita hari ini semoga memberikan manfaat buat kita semua. Insya Allah besok kita masih ada agenda Safanah lagi jam 9:30 di waktu yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Doakan guru-guru kita yang sudah memberikan banyak faedah dan ilmu-ilmu kepada kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Ustadz kami ucapkan banyak terima kasih sudah berbagi pada kita di kesempatan kali ini. Insya Allah besok hari Senin akan dibersamai oleh Ustadz Abdurrahman Zahir dengan tema tadabbur doa kebaikan untuk anak. Silakan ayah bunda tetap semangat mengikuti. Semoga Daurah Safana ini menjadi
wahana untuk bisa mengisi kegiatan bermanfaat di bulan puasa. Demikian kajian kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kak Elan. Jaga kesehatan